Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Muhammad Fatih Fuad, NIM 241091111001. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi permukaan yang dijelaskan oleh Dr. Oski Iliandri Atlas. Nah, yang pertama ada definisi dari anatomi. Sendiri berasal dari bahasa Yunani, anatomia dari anatomein yang berarti memotong. Nah, ilmu anatomi ini mempelajari struktur tubuh dengan cara mengoreksi struktur tubuh menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Anatomi meliputi struktur yang dapat dilihat secara makroskopik atau tanpa bentuk pemisahan seperti mata maupun secara mikroskopik dengan besaran seperti mikroskop. Nah, selanjutnya ada sumbu dan bidang dalam anatomi. Nah, sumbu utama pada anatomi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada sumbu sagittal, transversal, dan sumbu longitudinal atau vertikal. Nah, untuk sumbu sagittal sendiri merupakan sumbu yang terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan sumbu longitudinal. Lalu ada sumbu transversal terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan sumbu segmental. Lalu ada sumbu longitudinal yang terletak tegak lurus terhadap sumbu sagittal dan sumbu transversal. Selanjutnya ada bidang-bidang pada anatomi. Nah, yang pertama ada bidang median, yaitu bidang simetri yang membagi tubuh menjadi dua belahan yang sama. Nah, untuk bidang median ini membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Selanjutnya ada bidang sagittal, yaitu bidang yang sejajar dengan bidang median. Lalu ada bidang transversal, bidang yang memotong tubuh secara tegak lurus dan membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian atas dan bagian bawah. Lalu ada bidang frontal. Nah, bidang frontal ini sejajar dengan dahi. Dia membagi tubuh kita menjadi bagian depan dan belakang. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian tubuh pada manusia. Nah, untuk gambar ini merupakan tampak dari bagian depan atau bagian anterior, yaitu yang pertama tubuh dibagi menjadi kepala atau kaput, lalu ada kolum atau leher, lalu ada trunkus yaitu batang tubuh, dan dibagi menjadi tiga, yaitu ada thorax, lalu abdomen, dan pelvis yaitu panggul. Nah, selanjutnya ada bagian membran superius atau alat gerak atas atau juga yang disebut dengan ekstremitas atas. Lalu ada brachium yaitu bagian lengan atas, lalu ada antebrachium bagian lengan bawah dan manus yaitu tangan. Lalu untuk bagian membran inferius atau alat gerak bawah atau juga yang disebut dengan ekstremitas bawah dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama ada femur yaitu paha, lalu ada cruris yaitu bagian betis dan pedis yaitu kaki. Nah, itu tampak dari bagian arterial. Selanjutnya untuk tampak dari bagian belakang posterior, di sini membedakan hanya di bagian trunkus, yaitu terdapat dorsum atau punggung. Nah, itu beberapa bagian yang ada di tubuh. Selanjutnya ada regiones corporis, yaitu bagian-bagian atau regio-regio yang ada di tubuh kita. Nah, untuk tampak dari bagian depan atau anterior, yaitu ada regio cervicalis anterior atau bagian depan dari leher, lalu ada regio cervicalis lateralis, yaitu bagian dari samping leher, lalu ada regio deltoidea, bagian bahu, lalu ada regio axillaris, bagian ketiak, lalu ada regio mamaria, bagian dari payudara,
Lalu ada regio resternalis, yaitu bagian dada. Lalu ada regio inframamaria di bagian bawah dari payudara. Lalu ada regio epigastria di bagian bawah hati. Lalu ada regio umbilicalis di bagian pusar atau bagian tengah sini. Lalu ada regio abdominalis latalis di bagian samping perut. Lalu ada regio pulmonalis di bagian selangkangan. Lalu ada regio pubica atau hipogastrium di bagian bawah perut dan regio urogenitalis yaitu regio atau bagian di alat kelamin. Nah, untuk di bagian alat gerak atau di bagian membrum superius itu ada regio axillaris bagian ketiak, lalu ada regio brachii anterior di bagian lengan atas, lalu ada regio orbitalis anterior yaitu bagian lipatan dari siku, lalu ada regio anterodorsal posterior di bagian belakang dari lengan bawah, lalu ada regio anterodorsal anterior itu bagian depan dari bagian lengan bawah. Nah, selanjutnya ada dorsum manus atau tangan. Lalu untuk bagian bawah atau bagian eh, membrum spinous itu ada regio femoris anterior atau bagian paha di bagian depan. Lalu ada regio gluteus anterior yaitu bagian dari lutut. Lalu ada regio crurus posterior yang merupakan bagian belakang atau betis. Lalu ada regio crurus anterior di bagian depan dari betis dan ada dorsum pedis itu kaki. Nah itu dari bagian depan. Bagian belakangnya di sini ada regio parietalis, lalu ada regio occipitalis dan regio occipitalis posterior, yaitu bagian leher di belakang. Nah, untuk di bagian belakang sendiri ada beberapa bagian seperti regio scapularis, yaitu bagian dari tulang scapula, lalu ada regio vertebralis, yaitu bagian dari tulang belakang, lalu ada regio infrascapularis di bagian bawah dari regio scapularis, lalu ada regio brachii posterior yang merupakan bagian belakang tulang atas, ada regio cubitalis posterior yang merupakan bagian dari siku, lalu ada regio antebrasi posterior yang merupakan bagian belakang dari lengan bawah. Lalu di sini ada regio lumbalis yang merupakan bagian pinggang. Lalu ada regio sacralis dan regio analis. Nah, untuk di bagian membranus superior di bagian bawah ada regio glutealis yaitu di bagian bokong, lalu ada regio femoris posterior bagian paha belakang, lalu ada regio genus posterior atau bagian lipatan dari lutut, lalu ada regio surae, regio cruris posterior atau bagian belakang dari cruris, lalu ada dorsum pubis yaitu bagian kaki. Di sini terdapat calx atau regio calcaneae yaitu adalah tumit dan planta atau telapak kaki. Nah, itu adalah regio-regio yang ada di tubuh kita. Selanjutnya ada dinding toraks dan akut. Nah, untuk bagiannya di sini ada bagian wanita dan bagian pria. Mungkin untuk bagian sama aja, tapi di sini dapat kita lihat ada itisura jugularis. Ini ada bagian otot. Ada articulatio sternoclavicularis, yaitu tulang atau tulang sternum dan tulang clavicula. Lalu di sini ada clavicula, tulang selangkang. Lalu ada angus sterni, lalu ada arcus costalis, lalu ada Angulus infrasternalis, di sini arcus costalis, itu ada lekukan poste, lalu ada anulus obliqualis bagian pusar, lalu ada spina iliaca anterior dan superior.
Selanjutnya di bagian laki-laki ada musculus deltoideus yaitu di bagian bahu, otot bagian bahu, lalu ada musculus pectoralis mayor, lalu ada musculus serratus anterior, linea alba, lalu ada rectus abdominis, lalu ada musculus abdominis, musculus rectus abdominis, lalu ada musculus obliquus sternus abdominis, lalu ada spina iliaca anterior superior untuk dinding thorax dan abdomen. Selanjutnya yaitu rangka dan jenis tulang. Nah, di sini merupakan otak dari bagian rahang maksia. Nah, yang pertama di sini ada os frontale atau dahi, tulang dahi, baru ada orbita atau tulang yang melindungi bawah mata kita, lalu ada os zygomatikum, yaitu tulang pipi, lalu ada maxilla, tulang rahang atas, dan mandibula adalah tulang rahang bawah. Lalu ada vertebra cervicalis, yaitu tulang leher, lalu ada asta, lalu ada clavicula, yaitu tulang selangkah, lalu ada scapula, yaitu tulang belikat, selanjutnya ada sternum, yaitu tulang dada, lalu ada humerus, yaitu tulang lengan atas. Nah, di bagian lengan bawah ada radius dan ulna. Untuk radius ini adalah tulang yang sejajar dengan ibu jari, dan ulna adalah tulang yang sejajar dengan jari kelingking. Nah, di sini ada osa carpi, yaitu tulang yang ada di pergelangan tangan kita. Lalu ada osa metacarpalia, yaitu tulang-tulang yang membentuk bagian tengah dari tangan kita. Lalu ada osa digitorum atau tulang-tulang jari. Nah, selanjutnya di bagian sini ada os coxae, yaitu tulang panggul atau tulang pinggul. Lalu ada os sacrum, lalu ada os coccygeus, yaitu tulang ekor. Lalu ada os ischii, yaitu tulang duduk. Nah, untuk di bagian alat gerak bawah ada femur atau tulang paha, lalu ada patella, yaitu tulang tempurung lutut. Lalu ada fibula dan tibia. Fibula ada tulang betis di bagian belakang, lalu ada tibia yaitu tulang kering, lalu ada osa tarsi yaitu tulang-tulang yang menyusun pinggalan kaki, dan osa metatarsalia yaitu tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, serta osa digitorum atau phalanges yaitu tulang-tulang pendek. Nah, itu tadi eh, tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Nah, tulang-tulang dalam rangka sendiri dapat dikelompokkan menurut bentuk dan strukturnya. Nah, yang pertama ada tulang panjang atau asalnya dengan contoh tulang-tulang ekstremitas seperti femur dan humerus. Nah, seperti femur pada paha dan humerus pada lengan atas. Lalu ada tulang pendek atau osa brevia dengan contoh osa carpalia dan osa tarsalia. Untuk osa carpalia itu ada di tangan, dan osa tarsalia yang merupakan tulang-tulang di bagian di kaki. Lalu ada tulang pipi, osa pelana, dengan contoh tulang koste atau bagian sini tulang rusuk. Lalu ada sternum, tulang dada, ada scapula, pelvis, dan tulang-tulang yang ada di tengkorak. Lalu ada tulang berisi udara atau yang disebut dengan fossa pneumatica. Contohnya ada os frontale, yaitu tulang di dahi, dan os ethmoidale. Lalu ada tulang maxilla, yaitu bagian rahang atas. Lalu ada os sphenoidale. Nah, selanjutnya ada tulang tak beraturan atau fossa irregularis yang merupakan tulang-tulang yang tidak dapat dikelompokkan atau digolongkan ke dalam tulang jenis lain. Nah, di sini contohnya ada vertebrae, yaitu tulang belakang kita karena bentuknya yang tidak beraturan. Lalu ada mandibula, atau ada mandibula, yaitu tulang bagian rahang bawah. Nah, selanjutnya ada tulang sesamoid atau osa sesamoidea, itu tulang-tulang menempel di tendon.
Contohnya ada patella dan os piriformis. Ini patella. Perut, perut. Lalu yang terakhir ada tulang-tulang aksesori, yaitu osa aksesori. Yang merupakan tulang aksesori tidak sering atau jarang ditemukan pada rangka manusia. Yang contohnya seperti tulang stura pada korak dan costa capsalis. Nah, itu rangka dan jenis-jenis tulang. Selanjutnya ada jenis-jenis otot. Nah, jenis-jenis otot ini dapat dibedakan bentuknya berdasarkan bentuk dari otot tersebut. Pertama ada bentuk kepala dengan serabut otot sejajar. Nah, ini dia bentuk satu kepala. Di sini dapat lihat serabut-serabut sejajar. Contohnya adalah sulus fusiformis. Nah, selanjutnya ada otot dua kepala dengan serabut-serabut otot sejajar. Di sini dapat dilihat serabut otot sejajar. Untuk contohnya adalah musculus biceps. Dan selanjutnya ada bentuk dua perut, di mana serabut ototnya juga sejajar dan contoh musculus bifida. Lalu ada bentuk banyak kepala, dengan contoh musculus magnus. Lalu ada otot berperut banyak. Nah, di sini bentuknya banyak dan berpotong-potongan tendon, seperti potong-potongan pada. Contohnya adalah musculus imperceptus. Lalu ada otot unipenatus, contohnya ada musculus imperceptus. Lalu ada otot bipenatus, yaitu contohnya adalah musculus biceps. Nah, itu untuk jenis-jenis otot. Ada regio abdomen atau bagian-bagian yang ada di perut kita. Untuk bagian-bagian yang di perut kita dapat dibagi menjadi beberapa dapat dibagi menjadi dua pola. Yang pertama ada pola 4 kuadran dan pola 9 kuadran. Nah, untuk pola 4 kuadran di sini dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran kanan atas dan kuadran kiri atas, lalu ada kuadran kanan bawah dan kuadran kiri bawah. Nah, di kelompok kuadran ini dibagi dengan bidang transumbitalis dan bidang medianus. Nah, untuk pola 4 kuadran, eh, itu tadi untuk pola 4 kuadran. Selanjutnya adalah pola 9 kuadran. Di sini, pola 9 kuadran dibagi oleh bidang mediocapsularis dan bidang subcostalis. Nah, di sini terdapat 9 bagian. Yang pertama ada regio trochanteric dextra, yaitu bagian kanan bawah dari tulang rusuk. Lalu ada regio epigastrium, yaitu bagian dari ulu hati. Lalu ada regio ectochondric sinistra, bagian kiri dari eh, bawah tulang rusuk. Lalu ada regio lateralis dextra, yaitu bagian kanan dari perut. Lalu ada regio umbilicalis, yaitu bagian dari pusar, dari bagian tengah perut. Lalu ada regio lateralis sinistra di sini, yaitu bagian kiri dari perut. Nah, selanjutnya ada regio inguinalis dextra, yaitu bagian selangka kanan. Lalu ada regio pubicum, yaitu bagian yang ada di bawah perut. Lalu ada regio inguinalis sinistra di bagian kiri selangka kanan. Nah, itu untuk regio abdomen. Selanjutnya ada proyeksi organ-organ dalam. Nah, yang pertama dapat kita lihat di sini ada esophagus yang berfungsi sebagai jalur masuknya makanan-makanan yang ke makan. Selanjutnya ada glandula thyroidea atau kelenjar tiroid. Lalu ada trakea sebagai jalur atau jalan masuknya udara. Lalu ada pulmo yang merupakan bagian penting dari sistem pernafasan. Lalu ada core atau jantung yang berfungsi memupuk darah ke seluruh tubuh. Lalu ada hepar atau hati.
yang berfungsi sebagai detoksifikasi dan membunuh racun-racun ada di tubuh. Lalu ada gastar atau lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan dan mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. Lalu ada selain atau lien yang merupakan limfa yang menghasilkan limfosit. Lalu ada pankreas yang berfungsi menghasilkan enzim dan hormon seperti hormon insulin dan hormon glukagon. Lalu ada usus halus yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada duodenum, jejunum, lalu ileum. Untuk duodenum yaitu 12 jari, lalu ada jejunum yaitu usus kosong dan ileum yang berfungsi menyerap kembali zat-zat yang tidak terserap oleh duodenum dan jejunum. Selanjutnya ada ren yaitu ginjal yang berfungsi menghasilkan urin dan menyerap protein. Lalu ada kolon yaitu usus besar yang berfungsi menyerap air pada sisa-sisa depan. Lalu ada appendix appendiciformis yaitu yang bisa kita kenal dengan penyakit appendicitis atau radang usus buntu. Lalu ada rektum yang berfungsi sebagai tempat tampungan dan feses. Nah, itu merupakan proyeksi dari organ dalam manusia. Nah, selanjutnya kita ke bagian ekstremitas atas atau alat gerak atas. Nah, di sini ada beberapa regio pembagian. Untuk bagian pertama, di sini ada regio deltoidea, terdapat musculus deltoideus, otot yang ada di bahu. Lalu di sini ada regio axillaris, yang merupakan bagian ketiak, dan terdapat pita axillaris atau bagian depan dari ketiak. Lalu di sini ada regio brasi anterior, merupakan bagian lengan atas terdapat muskulus biceps dan muskulus triceps. Lalu di sini ada regio antebrasi anterior, yang merupakan bagian depan dari lengan bawah. Untuk regio antebrasi di sini terdapat muskulus brachioidealis. Lalu untuk di bagian manus atau tangan terdapat palma, itu telapak tangan, lalu ada tenar, ada hipotenar, lalu ada indeks dari indeks sebagai jari telunjuk, lalu ada digitus medius yaitu jari tengah, ada digitus annularis yaitu jari manis, dan ada digitus minimus yaitu jari kelingking. Nah, itu untuk tampak bagian dari anterior atau dari bagian depan. Untuk bagian dari posterior atau bagian belakang, di sini ada regio deltoidea, terdapat musculus deltoideus sama seperti yang ada di depan tadi. Lalu ada di regio axillaris terdapat plica axillaris posterior, yaitu bagian belakang dari ketiak. Lalu ada regio brasi posterior, bagian belakang dari lengan atas. Lalu ada regio integrasi posterior, yaitu bagian lengan bawah di bagian belakang. Lalu sama seperti di depan tadi, ada dos manus. Untuk di bagian belakangnya terdapat dos manus atau punggung tangan. Selanjutnya adalah ekstremitas bawah atau membrum inferius. Nah, di sini terdapat beberapa bagian yang ada di bagian bawah kita. Yang pertama ada regio inguinalis, yaitu bagian dari selangkangan. Di sini terdapat musculus tensor fasciae latae. Lalu ada regio femoris anterior, yang merupakan bagian depan dari paha kita. Di sini terdapat musculus sartorius dan musculus quadriceps mamaris. Lalu di sini ada regiogenus anterior dan di sini terdapat patella atau tulang lutut.
Di sini merupakan daerah lutut kita. Lalu ada regio crunis anterior atau bagian depan dari tangkai buah. Nah, untuk bagian yang paling bawah ada dorsum pedis yang merupakan punggung kaki. Lalu ada digiti dan hallux. Eh, di hallux ini merupakan ibu jari dan digiti merupakan jari-jari yang ada di kaki. Dan ada planta yang merupakan depan kaki. Itu untuk bagian depan. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri ada yang pertama ada regio glutealis. Nah, atau di bagian bokong terdapat musculus gluteus maximus. Selanjutnya ada regio femoris posterior, yaitu merupakan merupakan bagian paha belakang. Lalu ada regio gens posterior, yang merupakan bagian belakang dari genus posterior, yaitu lipatan lutut. Lalu ada regio cruris posterior, yang merupakan bagian belakang dari cruris atau tulang bawah. Lalu di bagian dorsum pedis terdapat calx atau tumit kaki. Nah, itu untuk bagian dari ekstremitas bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.